Baik, Anda masih bersama kami di Newsroom. Kita masih membahas terkait dengan rancangan undang-undang Omnibus Law begitu ya. Saya menuju ke Pak Iwan dulu deh. Pak Iwan, ini kan terkait hal ini kan buruh begitu ya. Ini kita katakan dengan adanya rancangan undang-undang Omnibus Law ini merasa tidak terlindungi begitu. Betul, ya. Dan butuh perlindungan begitu. Dan perlindungan apa yang kira dibutuhkan oleh para teman-teman ini? Kan nyawa dari Omnibus Law kan yang jelas mau menyederhanakan regulasi, ya kan. Toh teman-teman pekerja juga minta juga regulasi disederhanakan dalam dia meminta penuntutan hak-haknya gitu kan. Jangan nanti kalau pekerja pada saat menuntut haknya harus ke Disnaker dulu ya kan, nanti keluar anjuran di situ nanti baru sidang peradilan hubungan tidak dilaksanakan dan langsung ke Mahkamah Agung. Nah ini kan ini juga banyak ya kan, sebab kalau memang negara mempunyai kekuatan ya kan, di situ wakil-wakilnya adalah di Departemen Tenaga Kerja, dia bisa harus bersikap gitu kan, karena apa yang diatur undang-undang hanya hal yang sifatnya normatif kok, ya kan, yang harus diselesaikan, kan nggak jauh dari itu tuntutan. Baik, saya ke Pak Hermawati Taslim. Pak, ini kan sempat ada yang mengatakan begitu ya, kalau rancangan undang-undang lapangan kerja ini nanti akan melemahkan posisi pemerintah daerah dan buruh begitu ya, akan terjadi shifting begitu, pemerintah pusat dan bisnis ini akan lebih kuat dibandingkan yang ada di daerah. Gini, kita bicara Omnibus Law bidang cipta lapangan kerja, ini dulu fokus ya. Nah, memang dalam rangka penyederhanaan ini akan ada sejumlah ketentuan, kewenangan-kewenangan yang tadinya di daerah ditarik ke pusat. Biar itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah. Tapi poin kita adalah prinsip yang ingin diatur oleh adanya kehadiran Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu, bidang cipta lapangan kerja itu yang saya bilang tadi, perluasan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja itu harus berjalan paralel. Untuk apa untuk apa kita banyak tenaga kerja kalau buruh kita mati semua misalnya. Nah, jadi kalau begitu apa yang harus diperhatikan oleh para buruh? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah hak-haknya. Tadi saya setuju dengan Iwan, yang disederhanakan bukan hanya kemudahan investasi, tapi kemudahan para buruh dalam rangka menuntut haknya. Ini banyak hal yang perlu banyak hal yang perlu kalau semua ditarik di pusat juga repot, Pak. Banyak hal yang harus semua ditarik di pusat juga repot. Kalau yang di daerah seperti apa makanya kalau di wilayah buruh, pekerja, serikat buruh bikin tim lobby. Harus ada, mereka harus punya Pokjar, punya tim ahli kecil yang keliling-keliling dewan. Kami mau begini. Baik. Nggak bisa diselesaikan di demo. Pak Taslim, ada beberapa kekhawatiran, termasuk poin yang di antara 6 tadi adalah Pak Iwan mengatakan ada salah satu tenaga kerja asing yang tanpa skill, yang tanpa skill. Ini bagaimana? Yang seharusnya memang saat ini kan ini kan kekhawatiran buruh itu mengutip pernyataan, maaf ya, Menko Equin. Dibeli judul memang sangat tendensius. Omnibus akan memudahkan buruh kasar luar negeri. Sebenarnya bukan itu poinnya. Dari dulu kita sudah punya ketentuan, yang tadi ditutur oleh sudah punya ketentuan. Investasi bisa datang bersama tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya satu, ciri-cirinya ahli. Keahliannya apa? Keahlian yang tidak dimiliki di Indonesia. Dan itu standar di mana-mana. Kalau mau datangkan buruh, kita punya 7 juta. Anda katakan tadi, kita punya 7 juta. Jadi dari awal menurut saya normanya yang harus diawasi. Tapi berapa waktu lama mereka nanti bekerja? Biasanya kan tenaga kerja asing tuh harusnya 3 sampai 5 tahun pulang ke negaranya begitu. Tenaga kerja asing itu punya beberapa kewajiban. Ya. Selama tenaga kerja asing yang ahli itu punya beberapa kewajiban. Dia harus ahli. Dia harus alihkan keahliannya. Misalnya di bidang saya di bidang di lawyer itu, kalau dia pengacara ahli dari luar negeri, dia boleh berpraktek di sini, dia harus sumbangkan keahliannya mengajar di kampus. Baik, untuk magang dan segala macam. Bukan, makanya begini. Kita beri kesempatan mungkin Pak Iwan ngomong terlebih dahulu. Bagaimana teori bisa menjadi praktek, itu tugas Anda mengawasi. Tapi sekarang teori-teorinya dulu sekarang apa yang pemerintah sudah lakukan, Pak Iwan mungkin yang disampaikan, silakan. Di mana pekerja-pekerja asing, kita contoh di Manokwari, gimana di situ dia membuat komunitas, kan, sehingga dari penguasa-penguasa daerah aja nggak bisa masuk, Pak, di dalam wilayah tersebut. Nah, ini kan kalau memang nggak ada Kapolri atau Panglima waktu harus itu ada yang mengawasi begitu ya. Gini loh. Karena kalau level dari pusat mulai turun, bukan cuma tenaga kerja asing. Pengawasan tenaga kerja itu dari bawah sampai ke atas. Dia lebih nyaman dengan komunitasnya, is oke, tapi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia. Yang di Manokwari, di Sorong segala macam, itu tenaga-tenaga kerja asing ahli yang keahliannya tidak ada di Indonesia. Contohnya begini.
di Batam ada perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing, tenaga kerja asingnya yang tidak bisa kita lakukan itu adalah orang menyelam dalam air, orang ngelas dalam air. Itu butuh keahlian, butuh sertifikasi. Kalau dia ahli itu harus ada sertifikat bahwa mengatakan dia ahli. Tiba-tiba dia nyelam, dia mati, nggak balik-balik kan jadi urusan. Baik. Ini kan kita sebenarnya membicarakan masalah yang masih mengawang-awang begitu ya Pak. Yang masih dikhawatirkan begitu ya. Poin saya begini, para buruh susunlah pokok-pokok pikiran, apa yang ingin disampaikan. Menunggu RUU-nya itu belum sampai. Presiden belum dikirim oleh presiden ke DPR, saya ke Pak Iwan dulu. Ini kan masih dalam bentuk rancangan undang-undang dan akan dibahas dan bisa dibahas. Dan apakah perlu dari pihak organisasi buruh ini ikut dalam menyusun pembentukan RUU ini? Jadi Omnibus Law ini di undang-undangnya pada saat dia pasal per pasal, boleh jadi nanti pasal itu yang dia menjadi roh daripada undang-undang itu undang-undang itu jadi nggak bernyawa, Pak. Jadi begini, ada Omnibus Law. Nah, itu kan jadi kekhawatiran. Jangan undang-undang yang ada aja kita mendengarkannya susah. Jangan seujon dulu. Ini barang ini belum pernah dilihat kok sudah dipersoalkan. Pak Taslim, saya mau tanya begini, apakah nanti dalam pembentukan draft nanti teman-teman organisasi buruh diikut sertakan? Jangan sampai nanti RUU ini cita rasa pengusaha begitu, Pak. Sepertinya seperti itu kelihatannya. RUU dari pemerintah, begitu amanat undang-undang. Ada dua macam pembahasan RUU. Satu hak inisiatif dari DPR dibahas ke DPR, satu lagi dari pemerintah, itu biasa. Dari pemerintah ini disusun oleh siapa? Lintas departemen, Kumham, Equin, perindustrian, ditambah dengan para ahli akademisi. Akademisi itu kalau saya tidak salah dari 3 universitas. Universitas Andalas Padang, Universitas Pelita Harapan, dan Universitas Indonesia. Kalau sudah sampai di DPR, pembahasan itu terbuka. Ada hearing, ada dengar pendapat. Ada namanya DIM, daftar isian masalah. Disitulah kesempatan para buruh untuk berbicara banyak, menyampaikan pikiran, banyak cara menyampaikan pikiran. Menulis, berpendapat di media, membentuk forum seperti ini, aksi-aksi. Tetapi yang lebih penting itu adalah tim lobby. Harus di lobby, harus yakinkan Nasdem yang punya 59 kursi. Begini loh. Harus yakinkan PDIP yang punya ratusan kursi. Begini loh. Bang, jadi kalau aksi-aksi saja aksi-aksi saja kurang efektif. Jadi pekerja begini, silakan Pak Iwan. Yang sifatnya seminar-seminar seperti itu memang ya itu dijalankan. Cuma kan pekerja lebih kayaknya kalau dapat perhatian pada saat aksi-aksi. Di sini kan kita lihat kenapa pekerja melakukan aksi, negara nggak hadir di situ. Jadi begini loh. Jadi negara juga nggak boleh alergi Pak kalau dengan aksi-aksi gitu kan. Itu aspirasi masyarakat. Pertama saya ada alergi nggak tuh pernyataan seperti konfirmasi Pak Taslim? Bukan orang pemerintah. Yang saya katakan aksi saja tidak cukup. Aksi saja tidak cukup. Harus dibuat draft apa harus saja. Disertai dengan tim lobby. Toh yang bakal menentukan ini nanti barang ini dari pemerintah. Mau pemerintah begini loh. Namanya RUU sampai ke DPR. DPR ini bisa buat ini berubah semua. Bisa. Bagaimana caranya? Tergantung masukan masyarakat. Ini masih bisa direvisi berarti ya? Yang draft ini ya? Bukan masih bisa, sangat bisa. Ini RUU. Tidak ada satu undang-undang datang dari pusat dan dari pemerintah keluar sama, tidak ada, pasti ada perubahannya. Nah, bagaimana memberi pengaruh terhadap perubahan ini? Ya itulah, disitulah teman-teman Dewan bermain. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nanti kita lanjutkan lagi, Pak Iwan dan juga Pak Taslim usai jeda pariwara berikut yang satu ini.